Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Pohon matahari kuno bergetar. Seluruh pohon mengeluarkan suara hua-hua dan menyebarkan cahaya keemasan. Fluktuasi tak terbatas dijinakkan keluar. Pohon ini terhubung ke surga. Setiap daun sangat besar dan bisa menopang puncak gunung. Ketika bergoyang seperti ini, rasanya seperti seluruh dunia sedang bergemuruh. Langit terbelah. Pohon kuno besar yang menopang gunung dunia dan istana kuno chaotic sebelum langsung menuju kehampaan. Sementara itu, semua orang terguncang, tidak bisa tetap berada di atas pohon kuno. Mereka jatuh menuju lautan magma. Apakah kita akan pergi begitu saja? Semua orang tercengang. Pohon kuno akan meninggalkan dunia ini. Mereka mulai turun dengan sangat cepat. Angin bersiul melewati telinga mereka. Daun emas bisa dilihat di samping mereka. Beberapa orang ingin meraihnya, tetapi mereka tidak dapat menahan diri. Mereka semua terpisah dari pohon kuno ini. Setiap daun memelihara bintang. Adegan itu sangat mencengangkan. Aku tidak menerima ini. Seorang ahli tertinggi berteriak. Mereka dengan jelas memasuki istana itu dan melihat dua buku tulang, namun mereka melewatkannya begitu saja. Kabut warna-warni emas menyebar keluar, berputar-putar dengan cahaya cemerlang. Ranting dan daun bergoyang, mengeluarkan suara seperti tsunami besar. Itu ilahi dan damai karena mengalir keluar dengan cara yang sangat menakutkan. Banyak individu ingin meraih sesuatu saat jatuh, tetapi mereka tidak dapat melakukan kontak dengan pohon dewa emas. Hong Long Long. Akar ditarik keluar dari lautan magma, bergerak melewati semua orang. Akar emas berkilau dan cemerlang. Mereka menyerap esensi spiritual dari segala arah, benar-benar mengeringkan cairan api tanah di bawah. Putong! Pada akhirnya, semua orang jatuh ke lautan magma. Ketika mereka mengangkat kepala mereka, pohon emas kuno sudah berangsur-angsur menghilang ke kejauhan. Itu langsung memasuki celah besar di langit, menghilang dari dunia ini. Kenapa berakhir seperti ini? Seseorang berteriak meratap. Kami sangat dekat untuk mendapatkan dua tulisan suci abadi. Seberapa kejam ini? Kami hanya bisa menonton saat dia pergi. Pakar tertinggi lainnya meraung. Dengan kepergian pohon ini, hukum alam di tempat ini sangat berubah. Lautan magma berangsur-angsur mengering dan kembali menjadi tanah berbatu. Selain itu, semua orang bisa terbang lagi. Cairan Earth Flame, Shihao menghela nafas dalam hati. Ketika pohon matahari terbit, akar emas besar itu membawa terlalu banyak esensi, menyedot laut merah kering. Sedikit cahaya keemasan jatuh ke rambutnya. Kaisar kupu-kupu kembali, berubah menjadi manik-manik emas lagi. Untungnya, itu tidak terpengaruh dan kembali ke tubuhnya saat ini. Tanahnya sangat panas. Gumpalan asap melayang ke atas. Tempat ini tidak memiliki kekuatan hidup, seolah-olah itu adalah bagian dari bumi yang hancur. Para ahli tertinggi meraung terus-menerus. Banyak individu merasa sangat kecewa. Mereka jelas sangat dekat dengan peluang besar dan akan mendapatkannya, namun mereka melewatkan begitu saja. Kami sangat dekat. Bahkan seseorang yang selembut Lan Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan kedua tangannya. Matanya yang besar penuh penyesalan. Kemungkinan besar memasuki alam yang lebih tinggi. Hong Huang mengacungkan tinjunya dengan keras, wajahnya penuh kekecewaan saat dia melihat ke langit. Shui Yu, Xuan Ming, dan yang lainnya juga sampai pada kesimpulan ini. Pada saat itu, mereka merasakan aura alam yang lebih tinggi yang familiar. Sayangnya, mereka terguncang, jadi tidak ada cara bagi mereka untuk mengikutinya.
alam yang lebih tinggi sangat besar. Selain itu, jika memasuki makam stelar, wilayah Yin, atau tempat lain seperti itu, maka tidak ada yang bisa kita lakukan. Pohon ini memiliki roh, jadi pasti akan menghindari semua orang. Beigu menghela nafas pelan. Anak muda, ini semua salahmu. Jika Anda menyerahkan buku berharga itu lebih awal, bagaimana bisa berakhir seperti ini? Seorang ahli tertinggi dengan penuh kebencian berbicara dan menatap Shihao. Mereka menangkap ahli tertinggi ras gagak emas dan berspekulasi bahwa dia mungkin bisa memegang buku tulang, menggunakan ini untuk menghindari kekuatan misterius istana Chaotic. Pada akhirnya, mereka terlambat selangkah. Apa hubungannya denganku? Shihao menatapnya. Itu bukan untukmu, kita mungkin memiliki buku tulang sekarang. Raksasa emas memiliki salah satu lengannya dihapus oleh Shihao. Pada saat ini, dia juga meraung keras. Bahkan jika itu adalah seorang ahli tertinggi yang menderita cedera ini, masih tidak ada cara untuk pulih dari cedera seperti ini dalam waktu singkat. Matanya penuh dengan cahaya dingin saat dia menatap. Niat membunuh melonjak. Jika kamu tidak puas, maka datang dan bertarung. Sekarang setelah mereka berada di tanah dan dia tidak lagi perlu khawatir tentang kejadian aneh yang bisa terjadi di pohon emas, Shihao menjadi lebih tak kenal takut. Karena itu, dia mengungkapkan senyuman. Semuanya, mari kita bekerja sama untuk menangkapnya. Dia telah dengan hati-hati mempelajari tulang-tulang itu ketika dia memegangnya, jadi dia pasti mengingat beberapa tulisan suci. Ular berkepala 9 memiliki ekornya yang hancur, tetapi kekuatan bertarungnya tidak melemah. Pada saat ini, ia mengucapkan kata-kata ini dengan dingin. Itu adalah bagian dari ras ular, jadi auranya secara alami dingin. Cahaya dingin di matanya membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Setelah dilihat sekaligus, seseorang akan merasa seolah-olah ada serangga yang merayapi tubuh mereka. Mata banyak orang berbinar. Shihao telah melihat kedua kitab suci kuno, dan karena itu, dia hampir terluka parah oleh naga biru. Mungkin dia benar-benar memahami sebagian dari kitab suci. Teman Dao kecil, kita semua memasuki istana kuno, dan kamu memperoleh keberuntungan alami, jadi kamu harus membagikannya dan tidak merampas segalanya untuk dirimu sendiri, kan? Semut emas ungu berkata. Itu berjalan ke depan, mengelilingi tempat ini dengan para ahli tertinggi lainnya. Xuanming, Beigu, Shui Yu, dan yang lainnya semua tetap diam saat mereka menonton dari samping. Mereka juga curiga bahwa Shihao mungkin telah memahami sebagian dari kitab suci. Itu adalah kitab suci abadi, bukan warisan reptil atau semut. Apakah Anda pikir saya dapat mengingat tulisan suci hanya dengan melihatnya? Shihao bertanya sebagai tanggapan dengan sedikit ejekan. Semua orang tahu bahwa semakin kuat warisannya, semakin kompleks simbolnya. Misalnya, teknik Kunpeng, jejak pada intinya hanya satu simbol, tetapi ketika seseorang melihatnya dengan cermat, itu berubah tanpa henti. Itu luas seperti aliran bintang yang berputar-putar. Wajah ular berkepala 9 dan semut emas ungu memiliki niat buruk. Dengan mengatakan reptil atau semut, bukankah dia mengejek mereka? Jejak inti mungkin benar-benar bukan sesuatu yang dapat diingat dalam waktu singkat, tetapi Anda harus dapat mengingat beberapa simbol pembuka yang jelas, kan? Pohon darah besi kuno berbicara sambil memperhatikan Shihao dengan saksama. Persetan. Lupakan fakta bahwa saya tidak mendapatkan apa-apa, bahkan jika saya benar-benar mendapatkan sesuatu, itu masih tidak ada hubungannya dengan Anda semua. Baru saja, Anda semua menyerang saya dari semua sisi, namun Anda ingin saya membagikannya sekarang? Mengapa kalian semua tidak terus bermimpi? Kata-kata Shihao agak kasar. Temperamennya tidak akan berubah bahkan jika dia jatuh. Semua orang mengelilinginya,
Tetapi tidak satupun dari mereka bertindak membabi buta tanpa berpikir. Dalam pertempuran sebelumnya, Shi Hao telah lama membuktikan kekuatannya sendiri. Kecuali jika itu terkait dengan dua tulisan suci, tidak ada yang akan bertindak sembarangan. Apa yang semua orang tunggu? Gunakan metode Anda yang paling kuat untuk menekannya. Orang ini terus-menerus membunuh orang-orang di dunia kita, jadi tidak peduli apa, kita tidak bisa membiarkannya pergi, kata ular berkepala 9. Haruskah kita mengambil tindakan? Para jenius dari alam yang lebih tinggi saling bertanya. Tidak ada terburu-buru. Mari kita menonton dari samping tanpa membantu kedua belah pihak. Xuan Ming berbicara. Kalian semua harus memikirkan ini dengan hati-hati. Begitu kita mulai bertarung, aku tidak akan berhenti sampai kalian semua dibantai. Saya tidak akan menunjukkan belas kasihan. Shi Hao berkata dengan ekspresi tenang yang tak tertandingi. Raksasa emas tertawa terbahak-bahak dan berkata, anak muda, kamu cukup arogan. Aku akan menekan dan membunuhmu sekarang juga. Shi Hao menggigil dalam hati, dan rasa dingin yang aneh merayap di punggungnya. Dia buru-buru memindahkan beberapa ribu xiang. Garis cahaya keemasan yang cemerlang bersinar di kehampaan, menyerang area di mana dia awalnya berdiri. Puing-puing terbang kemana-mana. Banyak orang mundur dengan mundur. Para jenius dan wanita bangsawan dari alam yang lebih tinggi semuanya tercengang. Mereka bahkan lebih melarikan diri ke kejauhan. Sebuah pulau emas muncul di udara. Beberapa raksasa berdiri di atasnya. Sinar cahaya telah meledak dari sana sebelumnya. Kekuatannya sangat hebat. Pulau perang ras raksasa emas. Taois ras gagak emas berteriak ketakutan. Kekosongan bergetar, dan fluktuasi yang kuat beriak keluar. Tidak jauh, sebuah gunung hitam besar terbang di atas. Simbol menutupi permukaannya. Ini melepaskan kekuatan besar dan mengunci suatu area. Gunung ular ras ular berkepala 9. Semua ahli tertinggi bergumam. Weng! Suara sayap yang bergetar terus-menerus terdengar. Sarang semut yang sangat besar muncul. Banyak semut bersayap muncul, dan semuanya sebesar sapi dan kuda. Ini adalah sepotong meteorit, tetapi telah lama digali, menjadi benteng perang bagi ras semut. Ada banyak formasi pembunuhan yang diukir di atasnya, dan pada saat ini, mereka muncul di tempat ini. Ini belum semuanya. Monster raksasa muncul ke segala arah, mengelilingi tempat ini dan melepaskan tekanan mereka. Shi Hao berkata dengan suara lembut, jadi begini. Saya bertanya-tanya mengapa Anda semua begitu percaya diri. Ternyata Anda sudah menghubungi klan Anda dan datang dengan kartu truf Anda. Sebelum para ahli tertinggi memanjat pohon emas kuno, mereka telah lama membuat rencana cadangan. Mereka meminta para ahli dari ras mereka menunggu di luar. Ketika mereka memanggil mereka sekarang, mereka secara alami menunjukkan diri mereka. Pulau perang, sarang semut, gunung ular, dan lainnya muncul. Tempat ini benar-benar gelap, seolah-olah sejumlah besar awan turun, membuat mereka yang hadir merasa tercekik. Jumlah ahli tertinggi yang datang terbatas. Bagaimanapun, individu yang benar-benar kuat semuanya telah memasuki pohon emas untuk mewakili ras mereka. Namun, makhluk yang datang kemudian membawa semua jenis artefak pembunuhan besar dari ras mereka bersama mereka. Perangkat perang ini memenuhi udara. Mereka semua berisi formasi penjaga klan. Bunuh dia! Ular berkepala 9 mengeluarkan teriakan tajam, memberikan perintah. Gunung ular hitam di langit segera melepaskan cahaya yang dalam. Sosok ular menerkam dari langit satu demi satu. Itu sangat menakutkan. Hong! Ada simbol yang tampaknya tak ada habisnya di dalam sarang semut. Ada semut di mana-mana. Mereka sebenarnya dibangun dari simbol-simbol misterius.
Mereka bisa menembus logam dan memecahkan batu. Mereka memiliki kekuatan ilahi yang luar biasa. Pada saat yang sama, vitalitas yang kuat menyebar keluar. Banyak benih tumbuh di kehampaan. Pohon-pohon muda berwarna darah berakar satu demi satu untuk menenggelamkan Shihao. Ini adalah formasi ras pohon darah besi kuno. Mereka juga memiliki individu kuat yang menyerang dengan kejam. Pada saat ini, langit dan bumi meletus. Pertempuran hebat terjadi, dengan Shihao dikelilingi oleh kekuatan mengerikan yang menyerangnya dari semua sisi. Para ahli tertinggi semua fokus pada Shihao, semua untuk kemungkinan bahwa dia mungkin telah mengingat sepotong pendek dari kitab suci abadi. Hentikan mereka juga! Seorang ahli tertinggi berteriak, ingin mengepung dan memusnahkan orang asing seperti Lan Yu, Bei Gu, Shui Yu, dan yang lainnya juga. Xuan Ming telah lama mundur ke tepi. Pada saat ini, dia membawa keluar jembatan batu. Semua orang mengikutinya, dan dalam sekejap, mereka keluar dari pengepungan. Kalian semua benar-benar menganggapku sebagai penurut, kata Shihao. Dia berjalan melewati langit, menghindari semua jenis lampu pembunuh dan melangkahi semua simbol. Dia masih tidak menderita kerusakan pada akhirnya. Ini adalah formasi 4 divisi, 1 zhang ke kiri, 10 zhang ke depan, batu pemogokan ilahi di rambutnya terdengar. Itu adalah pulau perang yang terbentuk dari 5 elemen. Masuk dari gerbang logam, pergi melalui gerbang api, batu pemogokan ilahi terus-menerus mentransmisikan suara. Meskipun formasi pelindung klan ini mengelilingi langit, mereka tidak bisa langsung melukai Shihao. Dia bergerak di dalam mereka, terus menghindari saat menyerang. Ci! Pada saat ini, batu pemukul ilahi berteriak dengan aneh. Itu dibuang oleh Shihao, berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir dan menabrak ke depan. Dengan suara peng, itu mengenai kepala raksasa emas. Ao Hou, bahkan sebagai ahli tertinggi, setelah menderita serangan ini, darah terus mengalir keluar. Telinganya berdenging dengan suara, dan retakan mulai muncul di tengkoraknya. Ini sangat sulit. Itu menyakitkan. Batu pemogokan ilahi berteriak dengan suara awal. Raksasa emas sudah kehilangan lengannya, jadi dia sudah sangat marah sejak lama. Sekarang dia diejek seperti ini lagi, dia sangat marah. Cahaya keemasan meletus dari seluruh tubuhnya dan mengalir ke depan. Dengan lambaian tangan Shihao, batu pemukul ilahi terbang kembali. Kemudian, dia membuangnya lagi, memasukkannya dengan kekuatan ilahi. Sial! Kali ini suaranya lebih memekakkan telinga. Seolah-olah logam dipukul bersama. Batu merah yang membawa kilau emas samar terbang ke kepala raksasa emas, melepaskan suara logam yang keras. Raksasa emas berteriak sedih. Darah terus mengalir dari daerah itu. Dahinya pecah, membuat otaknya hampir terlihat. Shihao tercengang. Setelah melahap sejumlah besar material divine dan lautan cairan earth flame di sini, batu divine yang menyerang benar-benar berevolusi ke level ini. Seperti yang diharapkan, itu benar-benar inti harta karun tertinggi. Siu! Detik berikutnya, Shihao seperti anak panah yang meninggalkan tali busur. Di bawah bimbingan batu pemogokan ilahi, dia berubah menjadi seberkas cahaya. Dia bergegas ke depan, dan kemudian dia melepaskan tinjunya yang paling kuat. Pada saat ini, dia seperti peng besar yang telah melebarkan sayapnya, serta ikan kun yang melahap surga. Dia membuka tubuhnya, mengirim tinju kanannya terbakar dengan surga yang meluapkan api ilahi yang menghancurkan ke depan. Seolah-olah itu didukung oleh kekuatan surga itu sendiri. Peu! Meskipun raksasa emas itu melakukan semua yang dia bisa untuk membela diri, satu-satunya lengannya tetap kejang-kejang. Itu tidak cukup untuk memblokir serangan ini. Dia segera meledak, sekarat di bawah tangan pemuda itu. Segera setelah itu,
Shi Hao muncul di sisi semut emas ungu untuk bertarung dalam jarak dekat melawannya. Daging kedua belah pihak sangat kuat. Meskipun semut emas ungu hanya memiliki panjang sekitar siang, kekuatannya bahkan lebih besar daripada raksasa emas. Ini adalah pertarungan antara mereka yang berada di puncak kekuatan fisik. Akhirnya, tubuh semut emas ungu bergetar hebat. Ada retakan di sekujur tubuhnya. Itu bukan lawan Shi Hao pada akhirnya, dan terus-menerus batuk darah saat mundur. Ci! Shi Hao mengirimkan telapak tangan, meledakkan kepalanya. Kemudian, dia memasukkan tubuhnya ke dalam kantong langit dan bumi. Ini adalah obat daging yang berharga. Aohou, ular berkepala 9 berteriak keras dan menyerang dengan panik. Namun, di bawah kekuatan reinkarnasi Shi Hao, dengan cepat menyusut, dan 9 kepala dengan cepat dirobek oleh Shi Hao, mengakhiri hidupnya. Hou, pohon darah besi kuno meletus dengan amarah. Namun, setelah mengalami pertempuran sengit, itu masih hancur berkeping-keping oleh tangkai surga rumput Shi Hao yang menghubungkan energi pedang. Shi Hao melepaskan diri dari kandang, meninggalkan jejak darah di belakangnya. Dia membunuh semua ahli paling kuat, membuat semua orang di sini sangat terintimidasi. Pulau Perang, Gunung Ular, Sarang Semut, dan lainnya semua mundur. Tidak ada gunanya melanjutkan pertempuran ini. Mereka hanya akan menambah jumlah korban. Shi Hao berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke cakrawala. Dia segera tiba di suatu daerah dengan formasi. Energi kacau memenuhi udara. Orang tua dan adik laki-lakinya disegel di dalam. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.